Imamat pasal 26 ayat 1 sampai dengan 5. Saya akan bacakan untuk kita semua. Janganlah kamu membuat berhala bagimu, dan patung atau tugu berhala janganlah kamu dirikan bagimu juga. Juga batu berukir janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya, sebab akulah Tuhan Allahmu. Kamu harus memelihara hari-hari Sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya, dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berkat Tuhan ada dua golongan besar. Berkat tanpa syarat. Dan yang kedua, berkat dengan harus bersyarat. Berkat tanpa syarat itu Bapak Ibu Saudara punya kasih sama Tuhan, siapapun dia bisa menikmati. Yang jahatkah dia nikmati? Yang baikkah dia nikmati? Yang bergerejakah dia nikmati? Yang tidak bergereja pun dia nikmati. Apa itu? Udara ini. Boleh kita lihat di mana-mana udara ini bebas saja siapapun dia. Yang tidak beribadah pun, yang meninggalkan Tuhan pun, yang bagaimanapun, semua bebas menikmati berkat tanpa syarat. Yang kedua, matahari. Siapapun dia bisa menikmatinya. Mau tidak pernah ke gereja pun, mulai lahir sampai matinya, dia bisa menikmati. Yang bergereja bahkan lebih dari 1 kali 1 minggu pun dia juga nikmati sama. Tidak ada bedanya. Dan banyak berkat-berkat tanpa syarat ini dipersiapkan oleh Tuhan. Dan hari ini ada berkat yang harus ada syarat. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih sama Tuhan, berkat yang tanpa syarat itu mungkin lebih banyak dinikmati oleh yang tidak pernah di gereja. Termasuk juga akan memperoleh kekayaan. Tapi bagi kita ada berkat yang harus punya syarat. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk ke sana, ada satu cerita. Ada seorang anak dalam satu keluarga. Lalu anak ini meminta kepada ayahnya, "Ayah, biar aku kemudikan dulu mobil kita itu yang baru beli," kata anaknya ini. Lalu ayahnya ini mengatakan, atau bapaknya ini, "Boleh, harus punya syarat, nak." Apa itu, Pak? Syarat yang pertama, kamu harus lulus dulu SMK dengan nilai yang terbaik. Syarat pertama. Oh iya, bisa, kata dia. Syarat yang kedua, kau harus potong dulu rambutmu yang panjang itu, supaya kamu jangan nampak seperti seorang yang nakal, atau orang gelandangan, atau orang yang tidak ada memelihara. Sehingga betullah kamu sebagai orang yang taat dan anak sekolah. Lalu si anak ini, dia tergolong anak yang tidak taat. Wah, bapak ini sesenang dengan rambut yang panjang ini, bisa saya kibas-kibaskan. Tidak hanya perempuan lagi yang panjang rambut, saya pun bisa. Jadi dia ambil Alkitab, bicara. Ada pernah saya dengarkan waktu sekolah minggu tentang Simpson. Dia cari. Ada juga kalender di gereja dan di rumah kami yang bisa saya perdebatkan dengan ayah saya. Akhirnya dia datang kepada ayahnya, "Ayah,
Ini adalah Alkitab saya baca. Simson yang panjang rambut itu diurapi oleh Tuhan. Roh Tuhan ada padanya. Dia sangat tangguh, sangat luar biasa. Lalu Yesus yang saya lihat gambarnya ada di kalender itu panjang rambutnya. Berarti sesungguhnya tidak ada masalah rambut saya ini dengan ketaatan dan kepatuhan kepada Bapa sesungguhnya. Karena Tuhan juga tidak melarang panjang rambut ini. Ayahnya itu bingung. Kenapa ini pakai ayat Alkitab untuk berdebat? Lalu apa yang bisa saya katakan lagi? Dia punya inspirasi dan hikmat untuk menjawab. Oh iya, betul nggak? Kamu luar biasa, kamu hebat. Alkitab juga rupanya kamu pahami. Tapi begini nah katanya, Simson itu yang ada turun roh Allah kepadanya untuk mengurapi dia. Ketika dia melakukan sesuatu, dia jalan kaki. Dia kemana-mana jalan kaki. Yesus juga ketika dia melayani di dunia ini jalan kaki. Maka tidak ada salahnya nak kamu juga jalan kaki lah. Gak usah dulu bawa mobil itu, sebab kamu belum tahu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dari perdebatan ini ada kita simpulkan seorang anak ini yang akan mendapatkan sesuatu tidak ada ketaatan. Hanya dengan hatinya saja, dengan pikirannya, saya akan mampu melakukan ini. Saya akan bangga dengan ini untuk membawa mobil ayahku ini. Begitu pikiran. Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, alhasil anak sekolah tadi tidak ada lagi jawaban yang lain dan dia mendapatkan untuk menyetir mobilnya itu. Akhirnya dia pun akan mengikut saja ke sekolah. Ya, betul juga lah. Sedemikian saya juga akan gunakan kaki saya ini untuk ke sekolah. Saya akan gunakan kaki saya ini dengan baik. Lalu pada saatnya akan diberkati oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwasanya dalam hal ini ketaatan itu sangat perlu. Firman Tuhan ini dapat kita dengarkan, bahwasanya Allah memberi berkat itu dengan dengan syarat-syarat. Walaupun banyak yang tanpa syarat. Dan syarat yang Tuhan buat adalah jangan ada engkau menyembah berhala. Di Hezkel 14 ayat 3, ada berhala di dalam hati. Kalau dulu berhala itu adalah ukir-ukiran. Kalau dulu berhala itu ada pada batu. Kalau dulu berhala itu ada pada pohon. Saya teringat dengan ada kawan kita yang kerja di ladang. Jadi di ladang ini perlu teresan. Karena ladang ini berbukit, sangat curam bukitnya. Maka kita katakan harus dibuat teresan sehingga lalu lintas pekerjaan itu untuk di kebun ini baik. Siap, maka dikerjakan. Lalu pada satu saat di situ ada batu besar yang akan digulingkan. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih sama Tuhan, benar ada pada batu itu ada juga pengguling. Lalu dia gulingkanlah batu ini dengan berbagai cara yang pada dasarnya sulit untuk terbang. Tahu Bapak Ibu Saudara yang kasih sama Tuhan, 1 minggu dia sakit karena menggulingkan batu itu. Lalu dia mimpi, engkau gulingkan batu itu adalah rumah kami. Kami duluan di situ bertempat tinggal, lalu engkau gulingkan supaya ada untuk jalan. Wah, mimpi kau begitu? Oh iya. Kau pulang besok ke situ, kalau sudah sehat, katakan, saya bukan merusak tempat ini atau tempat tinggalmu. Saya untuk membuat jalan dan kalian pun boleh jalan di sini. Maka oleh karena itu, ketika kami boleh membereskan ini tidak merusak, tetapi adalah untuk jalan. Karena itu kami juga berhak untuk membuat jalan. Katakan seperti itu. Lalu dia katakan, tidak diganggu. Bapak Ibu Saudara yang kasih sama Tuhan, begitu hebatnya dulu masalah berhala. Tetapi
Bapak saudara kita sama Tuhan, perhara dalam hati ini adalah sangat berbahaya. Ada satu orang pendeta atau pengerja yang selalu memperhatikan jemaat. Lalu pada satu saat datanglah pendeta ini kepada jemaatnya. Bu, ibu sudah lama tidak ke gereja ya, kenapa? Begitulah Pak, pas berkat Tuhan ada. Hamil saya sudah besar. Oh ya, terima kasih. Jadi saya jaga kehamilan saya nih Pak, sehingga saya berdoa saja di rumah, dan bahkan juga sampai melahirkan nanti, maka yakin Tuhan akan memberi kesempatan untuk pergi ke gereja. Baik. Lalu sang penginjil ini kembali ke tempatnya dan berdoa, berkatilah dia sehingga senantiasa dalam Islam. Lalu Pak penginjil ini memperhatikan juga, sudah lama ini ibu ini juga tidak ke gereja, katanya sudah melahirkan, lalu pergi dia. Oh Bu, selamat siang. Oh ya. Wah, sudah lahir rupanya anak kita sudah. Oh ya, sehat Bu, sehat. Lalu sudah bisa datang ke gereja. Iyalah Pak, kami akan programkan datang ke gereja. Dan atas berkat Tuhan anak ini sehat dilahirkan. Saya pun sehat. Bapak Ibu Saudara kita sama Tuhan, yakin sajalah kalau 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu barangkali tidak akan mungkin. Lalu ke 4 minggu seterusnya ditunggu Pak pendeta ini atau penginjil ini, kapan datang ibu ini? Nah, dia selalu memperhatikan. Rupanya diperhatikan setiap orang-orang itu, bagaimana kehadirannya ke gereja. Lalu dia pergi lagi ketika anak ini sudah bisa lasak ke sana dan kemari. Udah lama lagi, berarti ada 2 tahun. Pergilah Pak penginjil ini. Bu, sehat rupanya anak kita. Ibu sehat semua, sehat. Bapak mana? Lagi ada perjalanan jauh. Ya ibu sudah bisa lah sambil membawa anak ini untuk bersekolah minggu. Ibu sekalian ke gereja. Iya Pak, tapi anak kita ini lasak sekali Pak. Takut saya guru-guru sekolah minggunya nanti tidak bisa akan menjaga ini, terantuk ke sana, terantuk ke sini, sehingga tidak konsentrasi akan mengajar anak yang lain. Jadi sangat nakal anak kita ini, lasak lah. Jadi maafkan saya Pak, kalau memang sudah agak baik dia nanti tidak lasak-lasak seperti ini, saya akan bawa sekalian sekolah minggu. Dan saya tunggu, saya akan masuk langsung di gereja. Lalu Pak penginjil ini menanti dan menanti di dalam kesabaran, dan itulah pekerjaannya. Lalu jangan-jangan ada apa-apa kepada ibu ini. Apalagi suaminya sering pergi jalan jauh, ada dinas luar dan lain sebagainya. Pergilah lagi dia di situ dengan teman. Bu, ya sudah lasak-lasak, kenapa gak ke gereja? Iyalah Pak, ya berkat Tuhan ada. Ini si lasak-lasak ini harus saya jaga. Lagian saya sudah mengandung kembali Pak, jadi harus saya jaga kandungan saya. Harus saya jaga lagi anak kita yang lasak ini Pak. Tapi biarlah perlindungan Tuhan senantiasa ada bagi kami. Doakanlah kami Pak. Wih, Pak penginjil ini pusing di dalam kebaikan. Di sisi lain adalah berkat Tuhan. Di sisi lain adalah sesuatu yang mengganjal. Wah, betul juga. Jangan-jangan nanti keguguran ketika naik kereta dan lain sebagainya, saya juga yang disalahkan. Kata penginjil ini dalam hatinya. Ya udah kita berdoa pulang lagi. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, itu dalam hati berhala, mengasihi diri. Dan inilah yang mau kita perhatikan dalam kehidupan kita. Dan tidak pernah berhenti-hentinya ini masalah berhala dalam hati ini. Kalau kita melihat Yeskel ini benar-benar adalah kesulitan di balik kebaikan. Bagaimana kita akan menyikapi ini? Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, ada banyak hal berhala-berhala yang seperti ini. Satu ketika ada lagi seorang orang kaya. Orang kaya ini memiliki anak 12, betul-betul dia kaya. Ada perempuan, ada laki-laki. Hartanya juga melimpah, tokonya banyak, laris. Satu jahat mengalami
mengalami sakit keras orang kaya. Bilang sama istrinya, Bu, panggilkan anak-anak. Tidak dikatakan panggilkan semua, panggil. Kami sudah hadir semua di sini, Pak. Apa kira-kira saran Bapak? Kata istrinya, oh iya, semua hadir di sini. Iya. Kalau semua kalian hadir di sini, siapa yang jaga toko? Langganan kita sudah banyak akan membeli. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, seharusnya jawaban Bapak ini, udah, saling mengaturlah kalian untuk berdoa. Siapa yang memimpin ujian, siapa yang akan berdoa untuk acara kita. Sampai mau mati pun ada berhala dalam hatinya tentang harta. Dikatakan siapa yang jaga toko kalau kalian semua di sini. Seharusnya kalian bisa berbagi. Kan saya panggil tadi, panggil anak-anak bukan semua. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, inilah berhala dalam hati itu. Sudah mau selesai, masih teringat dengan hal ini. Aturannya dia akan mengajak untuk beribadah. Aturannya dia akan mengajak keluarga, paling tidak memanggil hamba Tuhan. Bisa membuat acara di rumahnya itu. Karena dia sudah sakit keras. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih sama Tuhan, kalau berhala dalam hati itu masih tumbuh, dimanapun dan bagaimana keadaannya, akan tetap itu akan bisa menguasai. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, dalam memperoleh berkat daripada Tuhan itu yang pertama, kita harus menyembah Tuhan. Kita harus berusaha untuk memuji Tuhan. Jangan ada berhala di dalam hati, atau jangan memberhalakan sesuatu sehingga akan terhambat kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ingatlah Abraham. Dia selalu taat apa yang dikatakan oleh Allah. Berangkat engkau dari sini ke tanah yang akan saya tunjukkan. Dia tidak tahu kemana akan diberangkat. Berangkat dari kekayaannya itu kepada satu tempat kemiskinan. Sesuatu yang tidak harus terpikirkan. Tapi ketaatan akan Tuhan itu membawa sesuatu keajaiban. Yang tidak terjadi bisa terjadi dalam kebaikan. Disebut menjadi Bapa semua bangsa. Benar? Dia keturunannya akan tidak terhitung. Benar? Karena apa? Dia taat kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, kita harus mencari wajah Tuhan untuk menyinari kita, sehingga diterangilah akal dan pemikiran kita. Ketika diterangi hati dan pemikiran kita, maka surga juga terbuka kepada kita. Yang kedua, kuduskanlah hari Sabat, hari Tuhan. Bersekutulah dengan Tuhan. Itu yang kedua. Kuduskan hari Tuhan, beribadahlah. Sehingga ketika kita membaca firman Tuhan ini tadi, jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka 1, 2, 3, 4 minggu. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih sama Tuhan, benarkah Tuhan itu ada? Saya katakan iya, benar. Karena itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan janji berkat kalau taat Tuhan, kalau taat Allah. Tuhan memberi hujan, air berkat yang tidak bisa dibatalkan oleh siapapun. Berkat yang datangnya tanpa syarat itu
bisa dibatalkan oleh situasi. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih rumah Tuhan, bedanya berkat yang tanpa syarat itu bisa batal tanpa syarat. Tapi berkat yang punya syarat dengan Tuhan itu tidak ada yang bisa mengganggu juga. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih rumah Tuhan, dakyabuin pasu nasihat debata tupuro nama Tuhan. Molo sawati pibana alai berdaya punah. Dia banyak sungguh berlimpah. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, kita harus punya hikmat. Makanya mintalah hikmat daripada Tuhan dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Yang kedua, memberi damai sejahtera dan tidak akan khawatir. Bapak Ibu Saudara kuya kasih Muhammad ay buana mo nanono. Sonari pengasono, sonari majo kalaso. Ando dang urusan tayo, barsomo dang urusan tayo. Itu adalah urusan Tuhan. Yang sekarang kita syukuri dulu. Jangan pernah khawatir. Bangun damai sejahtera. Ketika kita ada taat kepada Tuhan, maka damai sejahtera itu rasanya akan mengalir dalam hidup. Harta tidak menjamin damai sejahtera, nggak ada. Kesuksesan dunia tidak menjamin damai sejahtera. Lihat, ada orang mengatakan, "Wah, sudah sukses dia, Pak." Kenapa? Ini, itu. Sukses di mana? Isi berburu ada motif. Berkat tanpa syarat banyak. Tapi berkat yang datangnya punya syarat dari Allah itu, dia ada dan ada. Karena itu Bapak Ibu Saudara kuliah kasih nama Tuhan, cari itu. Seraya kita sekalian mencari harta di sorga itu, Tuhan juga mempersiapkan kehidupan kita yang terjamin. Yang ketiga, kemenangan akan musuh. Budang ke musuh tengah siang budang. Isemai daktar baboboa. Bapak Ibu Saudara kuliah kasih. Adong rusada perjalanan musuh nih Huria. Sudah direncanakan, ini cerita seorang pendeta di kota Jakarta. Tapi ini kina kibakti ini lagi. Ngadong neng membuat bom tu sih. Direncanakan dengan komputer sampai di halaman gereja, bahkan di pintu gereja. Walaupun belum sempat masuk, maka bom ini akan meledak. Kata dia, di pertengahan jalan, pas orang tidak ada, meledak sendiri bom ini, mati dia. Bahwasanya kemenangan atas musuh itu tanpa perlawanan terjadi. Ya harus dialami hamu di bagasan ngulungunan nasomoni nak pesosoni bentukna mulawan dong. Baru saja ada di Facebook mate jorma di tempat wisata. Tapi dalam ngasih marporang ya. Perang batin. Adong kodongan Tyson sampai targeser pak hubungna dengan jual murah. Kalau tertekan. Nggak dong. Unang kulit jual kan orang mereka bodoh kulo inangin dan mulai olah begitu. Mulai musim di negara kita setempat terus sudah. Ayah, di mana seorang udah begitu hasil ini. Apabila tertekan memang dah geser pemain asih rokok mereka nanti. Jadi asing dicerita nak hudok nakin. Aku mau tuh mengenal ini dengan soalan. Kalian pura-pura gak udah tuh mana selilingo. Tak kolasian akado ngabe. Ibu tidak kayak binurani. Nah soalnya dokter nih.
Ayo masih jauh nih dapat. Jadi saya pilih mau ini setedunan balak mati madiahan tempat naik. Gak solat be tempat hiburan naik. Dah nak pola solat tanya. Sudah isi pola nama sumpah itu sih. Udah buju-buju mah mau mudah-mudahan sudah. Dok kamu udah gajian tuh habis oh. Dok kamu ayah berak form itu sih berbeda nona yang berdosa. Kamu waktu sih, sadar dok kamu mah, bah, ngapain lagi sini? Keluar kota dan lain sebagainya. Kami dah dari itu sudah. Selesai dong semua di Jakarta. Besonari les polisi baik. Musuh kalah tanpa harus berperang. Dalam waktu pulang semua. Lu jadi mga toto, lu presiden. Selesai. Alay peng nalani, may peng nasolani, apa nak pulang ukit-kit to ni. Sana na isi jahaw din narat. Daw surat to ni dalam memori. Ketika begini, demikian keadaan. Ketika begini, demikian keadaan. Dalam berdosa itu, hai subuhi sahat. Kalau di mana berbeda isi. Di sisi macam di sisi saudara isi juga kan. Kalau kau isi. Jadi mau doa tiba musim itu sih. Ikuti pada yang berbeda. Berdosa itu. Tapi saudara ada dia. Kita soal. Gimana manusia? Lah semua ini mah terjadi. Bapak Ibu Saudara punya kasih sama Tuhan. Berkat dalam keluarga. Mului lah sehat tadi tahu-tahu di keluarga tadi itu masuk. Rak mengalang jagung pehitai lasro. Tunda manggugu sirah pehitai lasro. Berkat dalam keluarga itu ada. Ima hasababkum manong-manong itu. Las marohat tadohot situasi terbaik. Yang kita nikmati hari ini adalah berkat terbaik. Selesai. Tuhan akan memberikan yang lain untuk besok. Sudah. Lalu jadi kita. Jadi sonari hamo lihat hamo jutu Tuhan nadongi. Adok tikilaho marpu. Adok tikilaho marminggu kita. Selesai apa ini kan jutu. Dungin bulan-bulan. Minggu itu, bulan-bulan selesai. Jadi berkat itu boleh dia terpelihara dan ada. Karena berkat itu semua dia keadaannya. Gudang itu, alaihi ranasu gudang. Kata kamu. Gudang itu iman. Alai dok bahi bagas sabata kira sobaton. Karena itu dia harus kita jaga semua. Nah, pesawtik alai hukum. Dia benar-benar ada dalam diri kita. Ini yang mau kita periksa di dalam kehidupan. Yang terakhir Allah berkat kehadiran Allah. Hai muludung di tengah-tengah Tuhan ini. Arian dohot pornya. Manang di dia. Aduh, orang di sini. Nggak ada. Harus ada berkat kehadiran Allah. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan. Dalam firman Tuhan yang kita dengarkan ini. Intinya Allah berkat kehadiran Allah ada dalam hidup kita. Otik patsamutata ada kehadiran Allah. Banyak berkat Tuhan ada kehadiran Allah. Disyukuri semuanya. Itu yang terjadi. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, berkat yang punya syarat ini, mari kita perhatikan dengan baik. Murado maulah. Kalau tinggal mengatur waktu kita dalam hati dan pikiran yang bijaksana, udah. Lokma, abain dikit itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan. Kita sikapi seluruh kehidupan kita ini. Tuhan adalah gembalaku. Cukup sampai di sini. Dia pemelihara, dia penjaga, dia penolong. Kita percaya. Kreativitas kita itu akan senantiasa dia limpahkan itu dengan kelipatan. Maka dikatakan
berkat berkelimpahan, dilipat gandakan oleh Tuhan. Karena itu saya percaya juga setiap proyek kita itu Tuhan lipat gandakan. Bayangkan kalau 100 kali lipat. Kalau kalian 2.000 berarti 10.000 kali lipat. Karena 100 kali lipat ganda. 100 kali 100 adalah 10.000. Jadi 10.000 kali lipat dari yang kita taburkan itu Tuhan akan berkati. Di mana itu? Dalam penjagaannya, dalam keselamatan kita. Ya, kalau bereng do mobil ni amantas yaure naring sekibat. Hai nga, habe, mana dijago na sida, ay buhay ka rin. Nagtujago, asujab, gagarin sumi. Ay buminay pas ipa na doya ay. Gasi, hanggang putusin na ron. Tidak. Jadi harus disyukuri. Dalam keadaan yang seperti itu masih dipeliharakan Tuhan. Nah dong do pede bata bejar. Orang do kalau jari-jari ini putus dari dia sedia. Kalau polisi Saudi ini apa? Tahu nggak? Dalam penjagaan di Tuhan, menjaga untuk berhati-hati, menjaga untuk tetap berserah kepada Tuhan. Enak kasi pemuda sida turana di bakti beliau dunia nak tahu. Oh emak, oleh kau gugur sudi nama ada sida tahu. Ayo emak, tapi tak tambah. Ayo kan itu, memang terburu zaman canggih. Bang, ayo itu apa itu cina wah? Tak boleh bawa, tak tambah. Ayo manuai buat itu. Tak boleh kotor di korban ini bawa, tak boleh. Tapi ibu ada besok. Jadi las dorong hadi kibaju no. Iro lai siya kabarita na rin kung matok karan. Atong barita na rin kami. Ayang gumumili ruang. Toy mak, kok mo bisi. Ay no. Ang gumuli kasi sehat toy bay. Ola bay, buro nalok piti buro patigop ruang. Kani no? Jadi berkat kehadiran Allah lah nah hadir di situ dalam situasi yang sangat berbahaya. Ini Tuhan. Jadi gimana lebih sudah tidak ada waktu kan ini mah itu minggu udah tujuh nama dari waktu itu ada dah kalau dia di lu kan di rumah itu mau nama roh terus mau apa tinggal galuna lu atau kamu dah awas siapa yang menyeleweng pecah menentukan bagaimana biar dia tinggal mau menang kota nama isi oke tuh ada orang kota itu semua ini dong. Jadi biarlah Tuhan senantiasa memberkati dan bahkan juga memberikan hati yang terang kepada kita, pikiran yang jernih dalam menyikapi semua kejadian yang boleh kita lewati. Main nahami aku kejadian yang penting dalam bagi Tuhan kita. Ada kehadiran Tuhan dan diberikan Tuhan kekuatan kepada kita. Puji Tuhan. Haleluya.